Besok ujian nih, belajar dulu ah. Paket atas nama Fatma. Paket atas nama Fatma. Iya, tunggu. Lanjut lagi deh. Fat, hujan, jemuran. Iya, sebentar. Untung keburu. Jenny, belum makan ya? Yuk makan dulu yuk. Aduh, fokus. Main nggak ya? Main deh. Oh iya, belajarnya belum selesai. Yang mau belajar pasti ada aja gangguannya. Kamu sering ngalamin gitu juga nggak sih? Siap lagi belajar di rumah, apalagi pas pandemi ini, pasti ada aja gangguannya. Bikin kita jadi nggak konsentrasi, bahkan batal belajar. Tapi tenang, karena Hutata punya solusinya. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan share video ini, juga subscribe dan aktifin bel biar nggak ketinggalan setiap ada video baru. Cara pertama yang bisa dilakuin untuk menghindari distraksi belajar adalah mempersiapkan diri sebelum belajar. Supaya terhindar dari distraksi, kita harus bisa memantapkan mindset agar tahu skala prioritasnya. Ingat ya, belajar adalah hal terpenting yang udah jadi kewajiban kita sebagai pelajar. Nonton drakor atau mabar bisa ditunda, tapi kalau belajar yang ditunda-tunda bisa-bisa masa depan kita taruhannya. Jadi, bulatkan tekad untuk belajar demi mencapai cita-cita. Setelah udah siap secara psikis, baru deh kita bisa memenuhi kebutuhan fisik supaya nggak lapar atau kelelahan saat belajar. Maka dari itu, kita bisa siapin cemilan dan juga minuman. Jadi kita nggak perlu khawatir lapar atau haus pas belajar. Cara kedua adalah jauhkan HP dari jangkauan. Jangan lupa juga untuk di silent. Nggak bisa dipungkiri bahwa HP adalah salah satu gangguan belajar yang paling berat. Semua gangguan seperti games, media sosial, dan juga film tersedia di dalam HP. Makanya di awal sesi belajar, lebih baik taruh HP di tempat yang sulit dijangkau dan silent HP-nya supaya nggak terganggu sama notification yang muncul pas belajar. Setelah itu, kita bisa cek HP lagi pas istirahat. Cara ketiga adalah matikan akses internet. Tapi kalau belajarnya butuh HP dan internet, gimana? Apalagi sekarang udah jadi kebutuhan banget kan belajar pakai Pahamify. Jadi biar nggak curi kesempatan buat buka-buka sosmed, kita bisa loh download dulu materi-materi dan informasi yang dibutuhin. Baru deh matiin akses internetnya. Kalau benar-benar butuh banget internet saat itu juga, lebih baik matiin dulu notifikasi dari semua aplikasi media sosial supaya kita bisa tetap fokus. Selain itu, kita bisa pakai aplikasi pemblokir situs web atau pemblokir aplikasi media sosial di laptop dan HP. Jadi, aplikasi atau web yang lagi nggak dibutuhin, nggak bisa kamu buka deh. Keempat, tetapkan waktu belajar. Misalnya, kita nentuin waktu belajar selama 1 jam. Dalam 1 jam itu, kita konsentrasi penuh untuk belajar, tanpa lihat HP, tanpa main sosmed, dan pastinya tanpa main PUBG. Setelah 1 jam, baru kita bisa istirahat. Untuk menetapkan waktu belajar, kamu bisa membuat jurnal belajar. Kalau mau tahu cara membuat jurnal belajar yang tepat, kamu bisa nonton video LHTL yang ini. Yang kelima, biar nggak keganggu sama orang rumah kayak aku tadi yang harus angkat jemuran, kita bisa minta supaya orang-orang rumah nggak mengganggu kita dulu. Jadi kita bisa pamit dulu sama orang rumah kalau kita mau belajar selama sekian jam, dan minta untuk jangan diganggu dulu. Kalau dari awal kita minta orang lain untuk menghormati privasi dan komitmen kita buat belajar, mereka kemungkinan besar akan menghormati kita. Terakhir, cari tempat yang kondusif untuk belajar. Cara ini pernah dipakai J.K. Rowling pas lagi nulis buku ke-7 dari seri Harry Potter.
Saat itu kondisi rumahnya kurang kondusif dan gak tenang. Akhirnya beliau menyewa kamar hotel untuk bisa menulis dengan lancar. Tapi kita nggak perlu nyewa kamar hotel juga kok. Kita bisa menata kamar kita sendiri menjadi kondusif. Mulai dari hal kecil seperti merapikan meja belajar sampai mendekorasi ruangan biar jadi estetik gitu. Jadi mood kita bisa naik deh untuk belajar. Nah, itu dia 6 cara untuk menghindari distraksi saat belajar. Kesimpulannya, supaya kita bisa belajar dengan fokus dan penuh konsentrasi, kita perlu menjauhkan diri dari hal yang bisa mengganggu proses belajar kita, termasuk gadget. Gimana? Udah siap untuk melawan segala gangguan saat belajar? Oh iya, komen yuk apa aja gangguan terbesar kamu saat kamu lagi belajar. Terima kasih udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam salaman!